Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin sekalian, naskah kuno merupakan salah satu kekayaan yang sangat berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena sebagai artefak budaya merupakan sebuah rekam jejak peradaban yang bisa menjadi referensi bagi pemajuan bangsa baik sekarang maupun masa yang akan datang. Salah satu naskah kuno yang tentunya sangat monumental adalah Negara Kertagama yang berasal dari kisaran abad ke-14 dari masa kerajaan Majapahit. Kenapa monumental? Karena naskah ini merupakan sebuah rekaman atau jejak terkait dengan Raja Hayam Wuruk. Tidak hanya berkaitan dengan perjalanan sang raja, tetapi di sana ada nilai-nilai penting terkait dengan bagaimana toleransi, keadilan sosial, bagaimana cara menyimak masyarakat di bawah terkait dengan kehidupannya, aspirasinya, dan lain-lain. Tentunya ini merupakan hal yang sangat berguna bagi kita semua dan harus ditransfer ke generasi muda bahwa literasi terkait dengan mendengar, menyimak, kemudian terkait dengan aspek-aspek keadilan, tidak diskriminasi merupakan nilai-nilai penting yang harus kita jaga di tengah peradaban yang begitu cepat bergerak Dan untuk itu saya Yudi Wahyudin, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Tradisi Lisan yang tidak henti-hentinya melakukan identifikasi, kajian, eksplorasi, sampai transfer pengetahuan kepada masyarakat luas gitu. Semoga ikhtiar ini bisa berwujud positif dan mendapat dukungan semua pihak. Dan selain itu, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Asosiasi Tradisi Lisan karena akreditasi Asosiasi Tradisi Lisan telah diperpanjang oleh UNESCO. Ini membuktikan bahwa keberadaan Asosiasi Tradisi Lisan mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, mengingat konsistensinya dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan tentunya melakukan juga pembinaan-pembinaan terkait dengan objek pemajuan kebudayaan, diantaranya terkait juga dengan tradisi lisan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Kepada Ketua dan Pengurus Asosiasi Tradisi Lisan, saya mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas selesainya proyek pembuatan film dokumenter Negara Kertagama melalui luncuran dana hibah dari ASEAN Culture Center dan UNESCO Memory of the World Komite Asia Pasifik. Saya sebagai Ketua Komite MOW Indonesia, sekaligus sebagai Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, sangat menyambut baik proyek ini sebagai salah satu upaya yang sangat penting untuk menjadikan naskah kuno Negara Kertagama sebagai living memory masyarakat dunia. Kekawin Negara Kertagama atau Desya Wernana ditulis oleh Empu Prapanca pada abad ke-14 dalam bahasa dan tulisan Jawa kuno
dituangkan dalam bilah-bilah lontar yang tersimpan secara baik hingga kini di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah ini merupakan puisi persembahan untuk menghormati Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, yang berisi catatan laporan perjalanan raja ke seluruh pelosok negeri, baik secara inkognito maupun terang-terangan, untuk mengetahui kondisi nyata kehidupan rakyatnya. Naskah kuno ini memiliki kandungan nilai-nilai moral modernitas universal yang masih relevan hingga saat ini, seperti keadilan, kebebasan beragama, keselamatan pribadi, dan kesejahteraan rakyat. Pembuatan film dokumenter Negara Kertagama ini mengabadikan dan menghidupkan kembali oase peradaban masa lalu yang ditarik ke masa kini melalui praktek tradisi pembacaan kakawin, preservasi naskah kuno, forum diskusi, workshop, pameran, dan lain-lain untuk didekatkan dalam hidup dan kehidupan masa kini dan kaum milenial. Tidaklah mudah untuk membawa nilai-nilai moral yang luhur dan universal dari masa lalu ke masa kini, di tengah terpaan dan hempasan budaya global. Menggali dan membangun budaya lokal untuk menguatkan budaya nasional setiap negara adalah kekayaan dunia yang harus dijaga sepanjang masa. Pembuatan film dokumenter Negara Kertagama yang telah diregistrasi sebagai Memory of the World UNESCO pada tahun 2013 merupakan inisiatif yang inovatif untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang berperadaban tinggi. Kepada Asosiasi Tradisi Lisan, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan tetap semangat. Sejak tahun 1992, UNESCO membuat program Memory of the World yang dimulai dengan munculnya kesadaran akan kondisi pelestarian yang begitu memprihatinkan dan tiadanya akses ke karya-karya yang merupakan ingatan dunia, khususnya mengenai kemanusiaan, perang, konflik, serta kurangnya pengelola pelaku warisan budaya. Ingatan dunia ini termasuk di dalamnya adalah arsip, naskah, dokumentasi, rekaman audiovisual, dan berbagai warisan yang semacam itu sudah menghilang dan pupus bila tidak ada upaya untuk melakukan pelestarian. Sejak tahun 2003, Indonesia bersama dengan Belanda telah mencatatkan arsip VOC. Kemudian berikutnya pada tahun 2011, catatkan Lagaligo. Pada tahun 2013 ada 2 naskah yang masuk sebagai Memory of the World, yaitu Babat Diponegoro dan Negara Kertagama. Pada tahun 2015 Arsip Asia Afrika, dan pada tahun 2017 ada 3 naskah yang masuk, yaitu Arsip Konservasi Borobudur, Arsip Tsunami, dan Naskah Panji. Di antara ke-8 naskah tersebut, naskah Negara Kertagama sangat menarik. Memang naskah ini sudah dikenal secara umum khususnya di kalangan akademisi yang bergerak di bidang pernaskahan. Akan tetapi sebagai kakawin yang dibacakan di antara masyarakatnya belum banyak dikenal, khususnya juga di kalangan generasi muda dan di dunia pendidikan. Awi genam mastu
Hong nate ya namastuti setudian ingat pada pada batareni tiasa sang suksemeng telenging sama dia siwa Buddha sirasa kala neskalat makte sang sari parwatana taning anate sirate patining jagat pati sang yang ning hyang ini astia cian tianing akin tia ana waya temah nireng jagat. Om, semoga tiada halangan. Om sembah pujiku orang hina di bawah telapak kaki pelindung jagat Siwa Buddha. Jatma Batara senantiasa tenang tenggelam dalam semadi Sang Sri Prawartanata, pelindung para miskin. Raja adiraja dunia Dewa Batara lebih kayal dari yang kayal, tapi tampak di atas tanah. Biapi biapa kesarutatu. Asosiasi Tradisi Lisan didukung oleh MOW ACC Asia Pasifik UNESCO dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek membuat film dokumenter mengenai negara Kertagama ini untuk bisa menjadi sarana sosialisasi pembacaan naskah kakawin negara Kertagama. Sakala siran hyanging dana. Kitab Negara Kertagama ini adalah satu karya agung yang merupakan kapita selekta dari Kerajaan Majapahit. Ditulis oleh seorang pembesar Kerajaan Majapahit, Prapanca, yang ditulisnya ketika dia sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai seorang pejabat Kerajaan Majapahit. Isinya menyangkut banyak hal mengenai Kerajaan Majapahit, mulai dari struktur kekuasaan sampai kepada hubungan internasional dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Di dalamnya ada soal politik, soal hukum, soal kewajiban pembayaran pajak atau upeti dari daerah-daerah taklukan, dan juga soal perluasan kekuasaan dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Yang paling penting di dalam naskah itu adalah etika mengenai kekuasaan yang dibicarakan di situ. Dan ini menjadi sangat penting ketika naskah itu akan dibicarakan sekarang, karena sangat erat hubungannya dengan etika kekuasaan. Nah, karena itu ketika orang berbicara mengenai etika kekuasaan yang ada sekarang yang sangat aktual, bisa merujuk kepada etika kekuasaan di era Majapahit. Seperti apa era kekuasaan di era Majapahit itu? Nah, ini menjadi salah satu yang menarik dari naskah itu ketika isinya akan diaktualisasi untuk generasi milenial sekarang ini. Kertas lontar yang siap untuk pertama bahannya dari daun sagu ini adalah bahan yang tidak terlalu tua. Sejarah perkembangan naskah Kekawin Negara Kertagama adalah salah satu kekawin yang dibuat abad ke-14 oleh Empu Prapanca.
Salah satunya ditulis di Bali, di Sidemen, dalam perjalanan yang panjang, cerita tentang Majapahit abad ke-14. Namun sejarah selanjutnya, naskah yang di Sidemen ini adalah naskah yang selama ini merupakan naskah yang tertua yang diketahui. Karena sebelumnya naskah Negara Kertagama itu diketahui berasal dari Puri Cakranegara Lombok yang lama hampir 1 abad. Naskah itu dikatakan Codex Unicus, naskah tunggal, karena lama tidak ditemukan naskah-naskah lain atau salinan atau naskah tandingannya. Oleh karena itu, naskah yang dibawa oleh Dr. Brandes ke Leiden di Perpustakaan Universitas Bibliotek atau UB hampir seabad itu baru dikembalikan oleh Ratu Juliana ketika kunjungan Presiden Soeharto ke Leiden. Akhirnya naskah itu diserahkan, kemudian disimpan di Museum Nasional. Isinya secara singkat itu mengenai Raja Yamuruk melakukan serada, yaitu perjalanan penting seperti peninjauan ke daerah-daerah wilayahnya sampai ke Belambangan. Kemudian melihat perkembangannya sehingga raja sangat dipuji dan dipuja dan beberapa sisilah sesuai dengan yang disampaikan di dalam Kekawin Negara Kertagama. Pelestarian naskah manuskrip di Karangasem, satu adanya skriptorium di rumah-rumah Pedanda seperti di Gereja Sidemen sini, di Gereja Punio dan beberapa gereja di Karangasem. Banyak naskah Bali disimpan. Kemudian tradisi pembacaan naskah disebut mabogasan itu sering dilakukan terutama di Puri Gede. Kemudian sekarang pindah ke Puri Saraswati di sebelahnya. Dan masyarakat sekarang tetap melakukan pembacaan naskah-naskah Kekawin Negara Kertagama karena dia bernilai historis. Tapi yang sangat disenangi oleh masyarakat Bali adalah adanya nilai-nilai yang bersifat misalnya etika seni, seperti adanya nilai baik buruk, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kepemimpinan. Seperti Ramayana, Arjuna Wiwaha, Bharatayuda, dan beberapa naskah yang sejenis itu sangat digemari. Aryaji rewil wetik adalah adik sang raja yang memerintah di jagat Majapahit. Sang mungwing lasem manurage riang kahayuan yang memerintah di negara Lasem dan sangat cantik. Putri Sri Natupati Reng Dahu Prakasa. Itu adalah dia putri dari raja di Dahe. Dahe kan? Reng Dahu. Dahe Prakasa. Nggih, termasuk. Sang Sri Raja Saduhite dua dewi dia adalah adik raja bernama Sri Indu Dewi tanpa ada menandingi. Dan Sri Wardana Duhite Suari Pamungsu. Selanjutnya Sri Wardani, Putri Sri Wardani adalah paling kecil, putri paling kecil. Sekarang ini ketika kita berhadapan dengan satu era teknologi yang sangat canggih,
ya berbagai kemudahan di dalam informasi bisa diperoleh. Anak-anak muda sekarang bisa melihat suatu adegan dengan mempergunakan teknologi informasi atau teknologi digital yang sekarang ini. Sehingga apa yang terdapat di sekian ratus tahun yang lalu di era Majapahit itu bisa diperoleh dan bisa dilihat dengan mudah melalui infrastruktur teknologi digital yang sekarang. Nah, karena itu juga banyak hal-hal yang terdapat dalam negara Kertagama itu bisa di-create dalam bentuk industri kreatif untuk kepentingan anak-anak muda sekarang sebagai pembelajaran untuk generasi milenial sekarang. Selabde bisa ke Prabu. Upacara pengangkatan menjadi raja tidak ada halangan dan berjalan dengan sesuai rencana. Membaca Kakawin termasuk negara Kertagama adalah sesuatu aktivitas yang sering sangat terbatas dilakukan karena orang-orang yang terlibat itu hanya berada di lokasi dan tempat yang sama. Sebenarnya aktivitas itu bisa disebarluaskan dengan teknologi sehingga film yang dibuat itu akan sangat membantu bagaimana negara Kertagama bisa didengar, disaksikan dan dilihat oleh orang yang jauh lebih luas. Saya kira bentuk-bentuk teknologi itu sangat membantu sekali bagaimana bisa digunakan di dalam pendidikan, di dalam dokumentasi, dan juga di dalam penyebaran informasi-informasi yang seperti ini. Hal ini sebenarnya mendekatkan bagaimana warisan masa lalu itu bisa connect atau nyambung dengan kehidupan para remaja, khususnya di dalam kehidupan teknologi digital sekarang ini. Film ini mudah-mudahan bisa membantu untuk mengkomunikasikan warisan masa lalu dari Kakawin negara Kertagama melalui film dokumenter dan bisa nanti disaksikan di tempat-tempat di mana anak-anak muda itu hadir dengan gadget dan teknologinya. Kami sendiri di Museum Pusaka belum sempat membedah naskah negara Kertagama ini. Namun melalui Asosiasi Tradisi Lisan, akhirnya kami juga akan mengetahui secara Kegiatan fokus group discussions atau diskusi terpimpin dan pembuatan film dokumenter mengenai kegiatan pembacaan Kakawin negara Kertagama atau Mambabasan Kakawin negara Kertagama ini diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi yang lebih luas dan keinginan untuk mengembangkan ingatan-ingatan terhadap warisan budaya lainnya. Diharapkan juga partisipasi dan kontribusi sebanyak mungkin dari para pemangku kepentingan untuk melindungi dan merawat warisan budaya dan komunitas pemiliknya. Setidaknya ada 3 hal penting mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di abad ke-14 ini yang terdapat di dalam Kakawin negara Kertagama, yaitu pertama, penegakan hukum yang menjamin perdamaian di kerajaan. Kedua, kebebasan dan perdamaian antar agama. Pada saat itu agama asli, Hindu dan Buddha. Dan yang ketiga, keadilan sosial.